merupakan tokoh termasyhur di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Beliau adalah ahli hadis terkemuka asal Bukhara, Uzbekistan, yang dikenal dengan karya monumentalnya Kitab Sahih Al-Bukhari. Kegigihan dan perjuangan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih menginspirasi kami untuk melakukan perjalanan religius ke wilayah Samarkand, suatu kota kecil di Uzbekistan, tempat makam peristirahatan terakhir Imam Bukhari, sang ulama besar perawi hadis. Sebelum bertolak ke Samarkand, Uzbekistan, kami harus transit terlebih dahulu ke Republik Turki, sebuah negara di kawasan Eurasia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kesempatan berkunjung ke Turki tentu tidak kami sia-siakan. Kami menyempatkan diri singgah ke kota Istanbul, salah satu kota tertua di dunia, yang dalam riwayat sejarahnya disebut dengan Konstantinopel. Tenggara yang jadi pusat pariwisata Islam di Istanbul adalah Hagia Sophia dan Masjid Biru, atau biasa disebut Masjid Sultan Ahmed. Keduanya merupakan kompleks bangunan masjid yang menyimpan kemegahan arsitektur yang sangat indah dan syarat dengan nilai sejarah. Pemirsa, Hagia Sophia merupakan ikon pariwisata yang sangat populer di Istanbul, Turki. Dahulu, bangunan megah ini merupakan gereja Ortodoks yang pada masa Kekaisaran Konstantinopel dapat ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, bangunan megah ini berubah fungsi menjadi masjid atau tempat beribadah umat Islam. Peristiwa itu sekaligus menjadi catatan sejarah baru Islam era Kesultanan Turki Utsmani. Pemirsa, Hagia Sophia merupakan ikon pariwisata yang sangat terkenal di Istanbul, Turki. Dulunya bangunan megah ini merupakan gereja Ortodoks pada masa kekuasaan Romawi Timur. Setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II, Hagia Sophia lantas berubah fungsi menjadi masjid atau tempat ibadah umat Islam. Peristiwa ini sekaligus mencatatkan sejarah baru Kesultanan Islam di era Turki Utsmani. Pada saat Turki berubah menjadi negara republik tahun 1935, Hagia Sophia oleh pemerintah Islam sekuler pada saat itu berubah statusnya menjadi museum. Kondisi ini berlangsung cukup lama, yakni selama kurang lebih 85 tahun.
Namun, 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan dekret yang mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Kini, kumandang azan senantiasa memanggil warga Turki untuk melaksanakan sholat. Seperti pada hari ini, di saat udara sejuk menyergap, orang-orang bergegas menuju Hagia Sophia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemegahan bangunan sejarah Hagia Sophia yang berdiri kokoh sejak tahun 532 Masehi memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dunia. Hagia Sophia menjadi salah satu tempat yang memantik kerinduan umat muslim untuk melakukan ziarah sejarah tentang kejayaan Islam pada era kerajaan Turki Utsmani. Masih tersisa sedikit waktu menunggu penerbangan ke kota Tashkent, Uzbekistan. Kami menyempatkan singgah ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Kami disambut dengan hangat oleh rekan-rekan perwakilan Indonesia. Tak terkecuali Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Bapak Imam Asy'ari, yang menyampaikan potensi pariwisata Islam di Turki. Potensi pariwisata Islami itu sangat besar sebetulnya. Pertama, memang komunitas masyarakat Muslim di dunia itu sangat besar, sekitar 1,5 miliar lebih. Ini merupakan satu market yang luar biasa sebetulnya bagi Indonesia dan juga Turki untuk mengembangkan Muslim friendly destination, khusus bagi para wisatawan Muslim dunia. Dan kita ketahui juga beberapa negara Muslim itu memiliki income per kapita yang luar biasa besar. Dan ini merupakan target market yang bagus bagi kita kalau kita kembangkan, kalau kita kerjasamakan juga dengan Turki. Kalau melihat data dari OIC, Turki itu menduduki peringkat kedua sebetulnya untuk Muslim friendly destination. Yang pertama itu Malaysia. Yang kedua itu ada 3 negara, yaitu Turki, Indonesia, dan satu lagi Saudi Arabia. Jadi sebetulnya posisi Turki dan Indonesia itu dalam posisi yang sama, yaitu di urutan kedua untuk Muslim friendly destination. Yang ketiganya baru di bawah itu, seperti negara-negara lain. Nah, kenapa Turki itu leading untuk potensi Muslim friendly destination? Memang ada beberapa hal yang dijual oleh Turki. Yang pertama dari regulasinya sendiri yang memudahkan bagi travelers untuk masuk Turki.
terutama untuk Indonesia. Mereka mencabut peraturan visa. Jadi bagi orang Indonesia yang datang ke Turki itu juga bisa bebas masuk untuk berwisata. Yang kedua, Turki sendiri sudah memperketat peraturan, terutama di masa pandemi ini, safe tourism. Jadi semua unsur HoReCa, hotel, restoran, dan kafe, harus memenuhi dan mematuhi standar safe tourism, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh wisatawan yang akan datang ke Turki. Salah satu juga yang menjadi daya tarik Turki adanya kepastian untuk sertifikasi halal. Ya, jadi di Turki itu ada yang namanya lembaga HAK. HAK inilah yang akan memberikan akreditasi untuk tidak hanya produk makanan, bahkan beberapa hotel dan juga produk-produk lainnya. Seluruh produk makanan yang non haram, yang tidak dinyatakan terlarang dalam Islam, itu adalah harus halal. Karena merupakan suatu kebutuhan dasar yang 99% masyarakat Turki itu Muslim. Pemirsa, sayangnya ziarah singkat kami di Istanbul harus segera diakhiri. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan ke Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Uzbekistan adalah negara yang menjadi kampung halaman perawi hadis Imam Al-Bukhari. Perjalanan akan kami lakukan lewat udara dan menghabiskan waktu penerbangan sekitar 5-6 jam perjalanan. Akhirnya sampailah kami di ibu kota Tashkent, Uzbekistan. Ada rasa bangga menginjakkan kaki di wilayah kota yang berpanorama indah dan mayoritas penduduknya merupakan umat Muslim. Meskipun termasuk wilayah perkotaan, kota Tashkent rupanya dikenal sangat sejuk karena dipenuhi pepohonan dan taman. Selain itu, kota Tashkent begitu kental dengan nilai sejarah. Pasalnya, Tashkent dulu menjadi salah satu kota transit bagi perdagangan kuno yang dikenal dengan nama Jalur Sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan dua benua, Asia dan Eropa. Sebagai negara di mana perawi hadis Imam Al-Bukhari berasal, di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, beberapa universitas menggunakan nama Imam Al-Bukhari sebagai nama perguruan tinggi mereka. Tampaknya institusi pendidikan di Uzbekistan pun ingin menyerap semangat dan daya juang sang imam dalam menuntut ilmu. Berada di komplek Hadroh Imam yang di dalamnya terdiri dari bangunan masjid, madrasah, makam ulama, Institut Al-Bukhari, dan museum yang salah satunya terdapat Al-Quran zaman sahabat Nabi ditulis tangan di atas kulit rusa. Di halaman surat Al-Baqarah masih tersisa percikan darah Utsman bin Affan. Di gedung pusat para ulama, Ismat Bekov Hamid Bakhromovic, pemimpin tertinggi ulama di Uzbekistan, menceritakan perkembangan Muslim di negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. كما تعرفون أن أوزبكستان بلد العلماء، علماء الإسلام،
الذين يعني معروفون في العالم الإسلامي كإمام البخاري، إمام الترمذي، كالمحدثين، وكمان إمام الماتريدي، النسفي. يعني هناك العلماء العظام من كل العلوم الإسلامية في التفسير، في الحديث، في العقيدة، وكما في التصوف كمان أي موجودين. الحمد لله إلى الآن نحن يعني معتزين، نعتز ونتشرف بعلمائنا وندرس تراثهم. والآن عندنا المراكز الدينية، مراكز الإسلام للبحوث الإسلامية، يعني يدرسون تراثهم العلمية ويترجمون إلى لغاتنا، لغات أوزبكستان، لكي يعرفوا أبناءنا، يعني الجيل الجديد، بتراث علمائنا العظام القدامى. الحمد لله بعد استقلال يعني جمهوريتنا في كل المجالات، كما نهتم بكل المجالات، وكما نهتم بمجال الدينية، يعني تعليم الديني ونشر الكتب الدينية لكي ننشر وعي الإسلام لأبناء بلدنا. كما ذكرت، كما قلت، الآن عندنا يشتغل 13 مدارس الدينية. Ada 3 sekolah besar sekarang. مدارس الدينية المتوسطة والعالية كمان في سمرقند إن شاء الله. عندما ممكن تزورون المدرسة المتخصصة التي يخرج متخصصون للعلوم الحديث، يعني بجنب المقر الإمام البخاري. أيوة. عن طريق هذه المدارس نحن يعني نخرج الطلاب العلماء في علوم الحديث، علوم التفسير، كما هناك عندنا مكتب التصوف، مكتب الفقه. هناك علماء يدرسون الفقه، تراثنا العلماء، تراث علمائنا العظام في كل العلوم الإسلامية، وهم في نفس الوقت يعني يترجمون الكتب القيمة المعتبرة إلى أوزبكية، وكمان إلى اللغات الأخرى. وعن طريق هذه المدارس والمراكز نحن يعني ننشر علوم تراث أثر علماء العظام من جديد إلى العالم كله. Warga Tashkent, Uzbekistan termasuk ramah dan gemar menyapa dengan sapaan salam. Mereka bangga mengakui bahwa mereka adalah umat muslim yang hidup di tengah perbedaan kepercayaan serta budaya dengan negara non-muslim di sekitar Uzbekistan. Peninggalan sejarah Islam di Uzbekistan adalah sangat banyak. Tentunya ada 7.200 situs dari sejarah, dan kebanyakannya lebih dari 90%-nya adalah peninggalan sejarah Islami, Islamic Civilization Heritage, dan diantaranya makamnya Imam Al-Bukhari termasuk top priority, ya. Makanya sejak 2017 setelah bidang pariwisata mulai jadi prioritas ekonomi, segmen pariwisata fokuskan
supaya menghayatkan renovasi makamnya Imam Al-Bukhari, termasuk ada beberapa, ada sekitar 50 gedung atau peninggalan sejarah yang prioritas tinggi. Dan selama 2 tahun terakhir, reconstruction works di situs-situ masih berjalan, dan kita harap 2023 situs ini akan siap, dan pemerintah memperhatikan semua aspek supaya wisata Muslim traveler, supaya dapat semua fasilitas waktu kunjungan ke makamnya, termasuk musola, masjid-masjid besar, hotel halal, museum, serta attractions for the kids kalau peziarah kunjungi makamnya dengan family ya, dengan anak-anak, dan juga shopping mall. Jadi kompleksnya sekarang akan mencakup hampir semua aspek traveler kalau ke makamnya. Dan selain itu, sebagai tambahannya, jadi di sebelah makam Imam Al-Bukhari sudah 3 tahun sudah berfungsi museum besar, jalan yang menceritakan jalan hidupnya Imam Al-Bukhari, serta mengkompilasikan atau kumpulkan semua naskah karya Imam Al-Bukhari dan yang berkaitan dengan perawi-perawi hadis. Jadi hubungan bilateral Uzbekistan-Indonesia. Jadi pusat ini akan juga berfungsi sebagai tempat for academic relations, supaya ilmuwan-ilmuwan dari Jakarta, dari Jawa, dari Sumatera, dari Indonesia, seluruh Indonesia, yaitu ahli hadis, ahli agama, ahli fikih, ahli sejarah Islami, bisa berkunjung ke situs ini, ke tempat institusi ini, dan mereka bisa tinggal di sini. Sudah ada fasilitas dormitorinya yang lengkap, serba lengkap, dan interaksi dengan ilmuwan-ilmuwan Uzbek setempat, dan mempelajari naskah-naskah langkah di koleksi atau library perpustakaannya pusat ini. Selain dari Imam Al-Bukhari kompleks, juga ada berbagai aspek yang saya sangat optimis di Kementerian Pariwisata sendiri. Saya sebagai supporter Indonesia ya, yang pernah belajar di Indonesia, saya selalu mengusahakan supaya best interest of Indonesian travelers. Berterima kasih kepada kru, team, and the atasan TWRI that they agreed to come to visit Uzbekistan dalam off season, karena bulan Juni, Juli, dan sampai pertengahan Agustus itu agak panas untuk perjalanan, tapi mereka were very willing untuk travel selama lebih dari 1 minggu untuk meliput keindahan alamnya dan keunikan budayanya Uzbekistan di berbagai kotanya, dan supaya informasi ini mencapai penonton-penonton, pemirsanya TWRI, dan jutaan orang Indonesia akan jatuh cinta.